Halo Sohai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bahas tentang toxic relationship. Jadi saya akan berikan kalian tanda-tanda kalau kalian ada dalam hubungan karmik. Jadi secara singkat dari sisi spiritualitas, ketika kalian mendapatkan pasangan, itu hanya ada dua. Kalian diberkati, diberkahi, atau kalian diberi pelajaran. Oke? Nah, bagaimana mengenali ini supaya kamu bisa tahu bahwa kamu ada dalam hubungan yang toksik? Di sisi spiritualitas, ini adalah pelajaran, bukan hukuman. Maka ketika kamu tahu tanda-tandanya dan kamu bisa keluar dari situ, kamu akan mendapat pelajaran. Oke, seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin minta maaf dulu video yang terakhir, suaranya mungkin tidak jelas. Jadi, mungkin beberapa kalian baru saja tahu tentang channel ini. Saya sering mengalami masalah kelistrikan. Saya jelaskan ini video tentang sliders, ya kan, efek interferensi gelombang otak kita terkait dengan perawatan elektronik di sekitar kita. Jadi dalam 3 tahun saya kehilangan mainboard, ya, saya seperti kehilangan komputer 3 kali. Kemudian peralatan saya banyak mengalami kerusakan, mungkin hampir tiap tahun itu langganan ada barang rusak. Nah, video yang terakhir saya buat video itu 3 kali sampai saya capek dan akhirnya saya putuskan apapun saya upload. Kemudian beberapa hari yang lalu saya putuskan saya ganti sound card. Kenapa? Suara saya jelek karena tidak konsisten. Jadi terkadang suara itu ditangkap, kalau audio kan ada wave-nya, itu sewaktu latihan itu rata. Nanti begitu pengambilan video ada bagian-bagian yang mengecil. Nah, itu yang akhirnya dugaan saya membuat suara saya menjadi tidak jelas. Nah, ini saya sekarang coba ganti. Semoga suaranya menjadi lebih baik. Kalau nanti ada yang kalian rasakan kembali tidak normal, silahkan info saya. Jadi saya bisa segera tahu kira-kira problemnya di mana. Jadi saya akan berikan kalian tanda-tandanya, berikut sedikit penjelasan, kemudian nanti terakhir bagaimana keluar dari hubungan toxic atau karmic relationship ini tadi. Jadi apa sebetulnya hubungan karmik ini? Jadi ketika kita sekarang menjalani satu hubungan, ada kalanya itu terasa begitu berat, ada banyak konflik, tapi kalian tidak bisa keluar dari hubungan itu. Nah, ini kaitannya dengan konteks bahwa kita membawa pelajaran di masa lalu yang belum sepenuhnya bisa kita selesaikan. Jadi ini yang dikatakan kalian mendapatkan perulangan pelajaran dengan tema-tema yang sama. Nah, kalau kalian perhatikan, satu keluarga yang berantakan biasanya juga lebih banyak keturunannya mengalami hal yang sama. Ini karena secara data memori bawah sadar, sama halnya kalau bakat bisa diturunkan, demikian pula masalah itu ada dalam DNA kalian, tapi tidak berarti kemudian setiap kali keturunan itu ada, kemudian membawa masalah. Hanya peluang mereka mendapatkan masalah menjadi lebih besar. Karena sebuah data dalam DNA kalian, dalam memori bawah sadar itu aktif ketika kalian mengalami satu suasana yang sama. Secara garis besar, terkait dengan masalah pasangan, ada 2 bentuk hubungan. Yang pertama adalah hubungan karmik, hubungan karma, dan yang kedua adalah hubungan suci. Ini yang dikenal kalau diistilah di luar adalah seperti twin flame, soulmate, dan sebagainya. Nah, perbedaan keduanya, ini bisa dipahami kalau kalian belajar tentang cakra. Jadi, kaitan dengan cakra jantung ke bawah itu yang berkaitan dengan hubungan karmik, ya kan, toksik. Kaitan dengan cakra jantung ke atas itu lebih pada hubungan suci, yang akhirnya ada istilah nanti twin flame atau soulmate dan sebagainya. Nah, ada 2 alasan juga kenapa kamu mendapatkan hubungan karmik ini. Alasan yang pertama adalah untuk penyembuhan atau membersihkan karma sebelumnya. Jadi ini dikatakan bukan menghapus, ya. Di dulu kamu punya kesalahan terus sekarang itu dihapus. Tidak. Dalam pemahaman spiritualitas, semua pasti ditinjau dari 2 sisi. Benar salah, baik buruk. Nah, pencapaiannya itu adalah kembali netral.
Jadi contoh kasus seperti ini. Mungkin di hubungan sebelumnya kamu mengkhianati. Kemudian di periode berikutnya kamu yang dikhianati. Supaya apa? Supaya kamu belajar secara lengkap dari sisi emosi. Jadi yang pertama mungkin kamu mengecewakan pasangan. Kemudian periode berikutnya justru kamu yang dikecewakan. Nah, target akhir pembelajaran adalah menjadi netral, memaafkan dan melepas, kembali netral. Jadi selama kalian masih membawa beban itu, sama halnya, sebenarnya kalau dijelaskan, apapun yang kalian bawa sebelum tidur, itu kalian konsekuensinya hadapi setelah tidur. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan pelajaran. Jadi tidak berarti bahwa yang lalu kamu dikhianati terus sekarang mengkhianati. Sama halnya kamu belajar apapun, kemudian kamu mendapatkan pengalaman untuk mencoba hal itu, seperti katakanlah seorang atlet ya, akhirnya kan harus ada momentum dicoba dia ikut kejuaraan atau turnamen, dan di situ dia belum mencapai tahap optimal, akhirnya dia memutuskan saya mau ikut lagi di event atau sesi selanjutnya. Jadi ini yang dikatakan bahwa karmic relationship atau hubungan toksik itu tadi bisa kemungkinan karena itu sebuah penyembuhan, bisa juga untuk sebuah pelajaran yang harus kalian ambil dalam rentang waktu kehidupan kalian yang sekarang. Nah, sekarang saya akan berikan tanda-tanda yang mungkin kamu berpeluang ada dalam hubungan yang toksik, hubungan karmik ini tadi. Tanda yang pertama adalah koneksi instan. Oke, jadi kamu belum lama baru saja ketemu, tapi kamu merasa sudah seperti tahu betul orang ini. Kenapa bisa demikian? Karena ini yang dikatakan, kamu punya data atau memori dalam alam bawah sadar terkait dengan hubungan di kehidupan sebelumnya. Jadi memori bawah sadar itu kalian rasakan dalam kesan-kesan. Karena ini terkait dengan rasa, feel, emosi. Jadi begini, gambarannya seperti kalau mungkin ya, kalian pernah makan di satu tempat lama. Kemudian selang berapa tahun kemudian, kalian datang ke tempat itu untuk makan. Ya kan? Makan itu kan tentang selera, tentang rasa. Nah, sewaktu kalian makan yang kedua kali, mungkin yang masak sudah berbeda. Jadi, kalaupun tidak ada ukuran bakunya, tapi kalian merasa ada yang kurang, merasa ada yang kelebihan. Demikian pula, memori bawah sadar terkait kaitan relasi di kehidupan sebelumnya. Jadi itu yang membuat kamu merasa, oh, saya tahu betul, saya tertarik sekali, karena seperti sudah tidak asing. Nah, ini kaitannya dengan apa yang tadi saya sebut tentang cakra. Jadi, hubungan karmik itu cakra jantung ke bawah. Cakra akar, ya kan, cakra dasar, cakra sakral, dan cakra solar plexus. Ketiganya ini berhubungan dengan nafsu, gairah, insting. Nah, ini yang menyedot energimu, oke? Jadi nafsu, gairah itu kan seketika langsung terasa. Demikian pula, kenapa ini bisa terjadi? Kalian salah menerjemahkan kontak energi ini tadi sebagai sebuah hubungan yang kalian bayangkan seperti hubungan yang akan saling melengkapi, saling membangun, cinta sejati lah. Kemudian yang kedua kali, faktor yang menunjang adalah karena kita jarang menemukan gambaran hubungan cinta sejati dalam kehidupan ya. Mungkin dalam film banyak. Jadi kita tidak mengenal persis seperti apa yang sejatinya terkait dengan hubungan cinta itu sendiri. Kemudian tanda yang kedua, ada sinyal ketidakberesan, tapi kalian tidak berpikir lebih jauh. Jadi penjelasannya sama dengan yang pertama tadi. Ini adalah data masa lalu. Jadi di masa lalu pun kamu juga sudah mengalami kekecewaan. Tapi ini tadi karena gairah kamu, tarikan yang begitu kuat, kecurigaanmu di awal tadi meskipun muncul ya. Karena tadi kan kamu baru ketemu. Kalau ini kan yang sudah dalam hubungan, mungkin di awal-awal. Ada yang aneh, kamu tahu, tapi kamu berusaha abaikan karena gairah atau daya tariknya ini tadi begitu kuat. Ini tidak hanya terjadi di wanita ya, laki-laki pun bisa. Karena kalau laki-laki jatuh cinta itu dia tidak punya logika lagi. Jadi tidak harus ini kasusnya pada setiap wanita. Kemudian tanda berikutnya adalah suasana yang akrab, sangat terasa. Jadi dalam hubungan yang suci pun itu ada keakraban. Tapi kalau bisa digambarkan seperti kamu mendapat kenyamanan seperti di rumah sendiri. Tidak ada emosi yang ibaratnya dominan. Kalau ini kamu akrab dan ada emosi yang kuat sekali. Jadi kalau
kamu di rumah nyaman, datar-datar saja, tidak ada satu hal yang sangat-sangat kuat, ya kan? Itu tandanya. Jadi keakraban bisa dialami dalam karmic relationship, bisa juga dalam hubungan yang suci. Bedanya hanya tadi, level emosinya yang perlu kalian cermati. Kemudian tanda berikutnya ini jelas, ada banyak konflik dan drama. Jadi kalau bisa dikatakan, apa yang terjadi dalam hubungan karmik ini, yang dirasakan dua belah pihak ini seperti tidak bisa lepas. Ada ketakutan ketika kamu kehilangan, takutan yang sangat ya. Meskipun hubunganmu itu memang penuh konflik, kamu dipenuhi dengan yang pertama tadi ketakutan untuk terpisahkan. Yang kedua, kamu selalu berharap bahwa itu akan berubah. Nah, bedanya apa dengan hubungan suci? Kalau hubungan suci, ada konflik, ada drama, tapi bukan atas dasar pengharapan pada si lawan, tapi fokus pada diri sendiri. Bedanya situ. Jadi, ini tentang ketergantungan. Dalam hubungan suci, lebih pada kepercayaan. Kepercayaan bahwa dalam hubungan ini hal yang biasa, saya bisa selesaikan. Tapi tidak dalam hubungan karmic relationship. Kamu betul-betul mengalami masalah ini penuh tekanan, tapi fokusmu pada bahwa si target ini nanti juga akan berubah. Oke. Kemudian tanda berikut ini yang akan lebih memperjelas dari tanda sebelumnya tentang konflik dan drama. Jadi dalam hubungan karmic relationship, hubungan toxic ini tadi, pasanganmu bisa membuat kamu berubah. Dalam dirimu muncul sisi negatif yang sepenuhnya tadinya tidak ada. Jadi dia mengeksploitasi sisi negatifmu. Kamu bereaksi tidak seperti kamu normalnya. Oke ya, jadi ini tanda yang mempertegas dari konflik dan drama tadi. Lalu tanda berikutnya adalah hubungan kalian terasa sangat berat. Nah, permasalahannya adalah karena ini sifatnya hubungan yang tidak pernah dianalisa, bisa dikatakan dalam 1 tahun, mungkin hanya 1 bulan kamu merasa satu hal itu begitu nyaman, begitu lancar. Sisanya, apa yang kalian rasakan adalah beban berat tentang hubungan itu. Oke, jadi yang perlu dilihat adalah cara statistik ya, cara keseluruhan. Karena ini tadi yang dikatakan kamu punya memori masa lalu yang kuat. Jadi satu hal yang melegakan itu seolah-olah menghapus secara statistik rangkaian perjalanan yang berat itu tadi. Kemudian tanda berikutnya adalah kebosanan yang tiba-tiba. Jadi dalam suatu kondisi yang kalian rasakan begitu berat, ada momen di mana tiba-tiba saja seperti hilang, seperti mati rasa. Nah, beberapa kemudian berakhir begitu saja. Tapi bisa juga karena satu dan lain hal, hubungan ini tetap berjalan. Jadi apa yang dikatakan tadi, sensasi gairah yang kuat, dan kebosanan yang tiba-tiba ini juga adalah jejak dari masa lalu. Kamu di sebelumnya sudah mengalami kebosanan ini, hanya saja kamu tidak bisa keluar dan menciptakan buah suasana hubungan yang memang sesuai dengan hati kecilmu. Tanda berikutnya adalah hubungan yang tidak aman. Apa yang dimaksud dengan hubungan yang tidak aman? Jadi kamu dipenuhi ketakutan bahwa hubungan itu akan berakhir. Oke? Yang pertama, kamu kemudian berpura-pura atau menipu orang di sekitarmu. Orang yang paling dekat dengan kamu, mungkin keluargamu, hanya karena kamu takut hubungan ini berakhir. Demikian pula, kamu berpura-pura pada orang di luar dirimu. Kamu juga berpura-pura pada pasanganmu. Karena kamu tidak ingin kehilangan dia dan hubungan itu berakhir. Jadi ini yang dikatakan tanda-tanda hubungan ini tidak aman. Tanda yang terakhir ini adalah yang paling parah, yakni ketergantungan dan kehilangan kedaulatan. Jadi apa yang saya paparkan sebelumnya, kamu merasa tidak aman, kamu berpura-pura pada orang di sekitarmu, kamu berpura-pura juga pada pasanganmu, hanya untuk mempertahankan hubungan ini, akhirnya kamu menjadi semakin sendiri. Dan karena kamu hanya memiliki orang ini membuat kamu terjatuh semakin dalam. Kamu betul-betul tidak punya kedaulatan atau harga dirimu sendiri. Memutuskan pun kamu tidak punya kekuatan lagi. Jadi ini poin paling parah sampai akhirnya kamu benar-benar jatuh dalam hubungan yang sangat-sangat ibaratnya tidak seimbang ini.
Oke, sekarang saya akan berikan langkah keluar dari hubungan karmik ini. Jadi ada berapa langkah yang bisa kamu lakukan secara mental maupun secara tindakan, juga nanti kalian proses lewat meditasi. Ya. Langkah yang pertama adalah menjadi sadar. Bagaimana menjadi sadar? Ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah pola perulangan. Yang kedua adalah perbandingan. Jadi kalian renungkan ketika kalian sendiri apa yang terus berulang. Kemudian berikutnya kamu butuh perbandingan untuk tahu bagaimana pola ini bekerja. Jadi kalau kamu sudah sekian lama dalam hubungan yang sangat berat, kamu seperti kehilangan jati dirimu. Maka tidak salah kamu minta bantuan pihak ketiga yang kamu percaya. Entah itu orang dekat di lingkunganmu, bisa saudara, bisa teman yang kamu percayai, untuk memberikan pendapat tentang dirimu sebelum kamu bersama orang ini dan ketika saat kamu dalam hubungan sama orang ini. Bisa juga, kalau mungkin hubungannya lama ya, minta pendapat orang, apa bedanya ketika kamu dekat dengan pasanganmu dan ketika kamu punya waktu sendiri. Artinya tidak sedang dalam kondisi berdekatan atau intens dengan pasanganmu itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya adalah menuangkan atau memanifestasikan, mewujudkan apa yang sudah kamu sadari. Jadi ini bisa menjadi sebuah bagian ritual. Kamu bisa tulis ini, tulis dalam kertas apa tadi yang sudah kamu sadari. Karena karma ini adalah perulangan, tuliskan apa yang selama ini berulang kamu alami, kamu rasakan, dan apa reaksimu yang juga berulang. Jadi misalnya selama ini kamu selalu dikhianati, dibohongi, tapi kamu mengambil tindakan bahwa kamu percaya dia akan berubah. Kamu selalu memaafkan dia. Nah, tulis keduanya, apa yang terus kamu alami dan apa yang terus kamu berikan reaksinya. Oke, kemudian tulis juga tadi, kalau kamu minta pendapat pihak ketiga, apa nilai-nilai dirimu? Apa kekuatan dirimu? Bagaimana kamu yang sejatinya, yang sebenarnya, di luar dari apa yang selama ini terjadi dalam hubunganmu. Oke, jadi tuliskan ini. Ketika kamu menuliskan, ini kamu sudah menyatakan apa yang ada dalam alam bawah sadarmu menjadi satu hal yang bisa dilihat kasat mata oleh dirimu sendiri. Ini yang dikatakan memanifestasikan dari alam bawah sadar menjadi sebuah ranah yang bisa lebih dikenali. Kemudian langkah berikutnya ini semacam ritual, tapi butuh kamu untuk lakukan, karena ini adalah bagian pembersihan energi dan menyalurkan, grounding, mengeluarkan apa yang selama ini sudah terpendam dalam dirimu. Jadi upacaranya sih bisa kamu lakukan sesuai agamamu, sesuai kebiasaanmu, apapun yang kamu suka. Fungsinya untuk pembersihan dan menyalurkan energi yang selama ini sudah kamu pendam. Jadi ritual tadi misalnya tulisannya kamu bakar di lilin, kamu buang di laut misalnya. Kemudian upacara pembersihan ini bisa juga dengan kamu mandi, oke? Kamu bisa ke alam terbuka, bermeditasi di sana. Intinya ini hanya sekedar penegasan bahwa kamu sudah menyadari, kamu sudah belajar dari perulangan karma ini tadi, dan kamu siap dengan kondisi yang baru, kondisi yang sudah bersih, dan semua sudah kamu lepaskan. Oke, jadi kamu bisa berdoa, kamu mandi dulu, kemudian kertas itu kamu bakar, atau kertas itu kamu buang sampah. Ini adalah sebuah bentuk pernyataan. Kamu bisa juga sambil mendengarkan musik yang memberi kamu energi. Kamu bisa menari, ya, kalau kamu suka menari. Apapun, pokoknya buat satu momen di mana kamu seperti merayakan kemerdekaanmu, merayakan transisi dirimu setelah kamu membersihkan dan melepas semua beban ini tadi. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah meditasinya. Jadi setelah kamu tadi merayakan, membuat upacara ritual kecil lah untuk pembersihan sekaligus penyaluran, sekarang kamu bisa lakukan meditasinya. Jadi meditasi sama seperti yang saya bagikan, 3 fase. Kamu fase meditatif dengan fokus, bisa dengan doa, fokus ke nafas, titik tertentu, kemudian masuk ke fase titik nol, kamu benar-benar sudah damai, sudah tenang, sudah rileks. Kemudian di fase kontemplatif, kamu buat pernyataan penegasan sambil kamu letakkan tanganmu ini tadi, 2 tanganmu di bawah
pusarmu. Jadi ini adalah sebuah bentuk memberikan energi kembali di area 3 cakra ke bawah ini tadi. Jadi cakra solar plexus, cakra sakral, dan cakra dasar. Ketika kamu menumpangkan tanganmu di sana, kamu tarik nafas, ya kan? Kamu bayangkan ada energi baru, energi seperti cahaya masuk lewat kepala, cakra mahkota turun sampai ke area ini tadi, 3 cakra dasar. Bayangkan itu memberi energi, membuat energimu kembali menjadi semakin besar, cahayanya makin besar. Kemudian sambil kamu nyatakan pada semesta, kamu mengucap syukur. Saya bersyukur pada semesta, saya bersyukur pada Tuhan. Saya sekarang menyadari semua pelajaran yang sudah saya dapatkan dan saya bersiap untuk mendapatkan pelajaran yang baru. Intinya itu yang kamu ucapkan. Oke, jadi ini meditasinya. Hanya proses secara virtual, visualisasi, kamu menyeimbangkan atau memberi energi lagi pada 3 cakra bawah ini tadi. Kemudian ini langkah terakhir. Langkah terakhir adalah beralih dengan tindakan. Jadi setelah tadi kamu sudah lakukan itu semua, sekarang kamu bisa mengambil satu langkah tegas, ya kan? Kamu mulai menjauh dari koneksi tersebut. Kemudian berikutnya, kalau ini sudah kamu lalui, kamu membuka peluang dengan tindakan. Jadi ketika karma itu sudah kamu sadari, kamu beralih secara mental, semesta akan menunjukkan beberapa tanda-tanda. Cuma di sini kamu perlu menyadari apa yang tadi sudah kamu tegaskan. Dalam hubungan yang berikutnya, mungkin kamu akan diberi challenge atau tantangan yang berbeda dengan apa yang tadi sudah kamu alami. Jadi mungkin kamu ketemu orang datar-datar saja gitu kan. Tapi aspek-aspek kualitatifnya itu ada, tapi kamu tidak memiliki gairah, tidak juga sesuai seleramu. Nah, kamu perlu secara sadar mencoba mengambil tindakan. Karena biasanya semua tentang keseimbangan ini hanya dibulak-balik. Jadi dalam hubungan yang suci, yang dikatakan sisi lain hubungan karmik ini tadi, kebanyakan orang yang dalam hubungan kedewasaan jiwa itu awalnya biasa-biasa saja. Justru di akhirnya mereka baru menemukan apa yang selama ini mereka inginkan. Nah, ini berkebalikan. Kalau hubungan karmik itu kuat di awal, tapi semakin grafiknya menurun. Kalau hubungan suci, tanda-tandanya adalah pertama datar, kemudian semakin lama semakin menuju ke puncak. Saya membawa kalian pada sebuah kondisi kedewasaan spiritual yang menjadi aspek pelajaran bagi jiwa-jiwa itu untuk mendapatkan pengalaman dalam wadah fisiknya. Oke, ini saja yang bisa saya bagikan. Kalau kalian suka topik ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan juga komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.